yang merasa cantik nggak boleh berdiri di depan mobil sembarangan karena nantinya dia bisa diculik. Tapi tiba-tiba ada seorang om-om kaya melihat hal itu langsung pingin membantu cewek tersebut dong. Bahkan si om-om baik banget ketika ngelihat ada tukang listrik, dia langsung kasih duit ke tukang listriknya supaya dia bisa pinjam bajunya. Terus si om-om berani banget pura-pura menjadi tukang listrik untuk benerin tempat si penculik tersebut. Tapi sebenarnya si om itu mau bantu cewek tersebut untuk kabur dari situ. Dan akhirnya berhasil dong. Si penculik bingung ceweknya tiba-tiba hilang dan akhirnya mereka berhasil melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Makanya hati-hati ya untuk cewek-cewek. Bocil ini mikir kalau ayahnya itu adalah mesin ATM berjalan. Itu semua terjadi karena setiap bulan ibunya itu selalu ngambil uang ke mesin ATM dan bilang itu adalah duit dari ayahnya. Semenjak saat itu si bocil langsung mikir kalau mesin ATM itu adalah ayahnya. Tapi suatu hari si ibu itu sedih banget karena ayahnya itu nggak kunjung pulang. Akhirnya si bocil itu pergi dari rumah untuk nyamperin ayahnya doang. Dan bahkan mengucapkan selamat tahun baru untuk ayahnya. Ternyata ayahnya ada di negara lain yang bekerja untuk keluarganya, yang sebenarnya ayahnya juga merindukan bocil itu. Tapi sayangnya karena kesibukan ayahnya, si bocil jadi nggak mengenal ayahnya sama sekali. Cewek sultan ini marah banget kalau 1 detik aja satpamnya lupa bukain dia pintu. Nah tapi pas cewek ini lagi pergi tiba-tiba ada yang menculik dia dari belakang. Nah untungnya di sini satpamnya masih melihat hal tersebut dan berusaha untuk membantu majikannya. Bahkan dia dengan segala cara membantu majikannya supaya nggak bisa diculik sama sekali. Dia pun membebaskan majikannya dan dia melawan semua penjahat yang ada di sana. Di sini majikannya merasa bersalah banget sama satpamnya karena selama ini dia selalu bersikap nggak baik banget sama satpamnya padahal si satpam yang menyelamatkan nyawanya. Semenjak saat ini, Sultan ini langsung baik banget sama satpamnya dan menyesal atas apa yang dia lakukan. Setiap lihat ada nenek-nenek nyetir mobil, cowok ini pura-pura ketabrak supaya nenek itu bisa ganti rugi yang banyak buat mereka. Karena mereka merasa nenek-nenek itu gampang banget ditipunya. Bahkan si nenek-nenek bawa mereka semua ke rumahnya. Dan itu adalah kesempatan mereka banget untuk nyolong dan maling semua barang-barang berharga milik nenek ini. Tapi pas mereka lagi malingin barang-barang itu satu persatu, tiba-tiba anak dari nenek ini datang. Bahkan ternyata si anak dari nenek itu adalah seorang polisi dong. Si polisi udah tahu kalau 2 orang ini memang menipu ibunya. Akhirnya ibunya disuruh istirahat ke atas. Dan polisi ini langsung menghajar mereka berdua habis-habisan. Setiap ada tetangga yang mau masuk ke dalam perumahan ini, tiba-tiba langsung difoto sama cowok ini dan dimasukin ke grup tetangga. Tetangga lain langsung dong ngeliatin siapa nih tetangga baru yang ada di sini. Tapi ternyata bukan untuk julid, tapi untuk nolongin tetangga ini beres-beres juga. Karena perumahan ini terkenal perumahan paling baik sedunia, yang membuat tetangga barunya aja bingung banget ada orang sebaik itu. Kalau tetangga kalian baik kayak gini juga nggak? Bocil ini diomelin sama guru olahraganya karena dia olahraga selalu nggak pakai sepatu. Sampai akhirnya gurunya tuh capek banget sama bocil ini dan dia ngikutin bocil ini sebenarnya apa yang terjadi sama dia. Ternyata bocil ini tinggal sama adiknya doang soalnya orang tuanya udah meninggal. Dan sepatu dari bocil ini dikasih sama adiknya supaya adiknya jalan nggak kesakitan. Akhirnya guru olahraga ini merasa kasihan banget dan kasih bocil ini sepatu. Nah pas pelajaran olahraga keesokan harinya, tiba-tiba guru dan murid lainnya semuanya nggak ada yang pakai sepatu. Jadi cuma bocil ini doang yang pakai sepatu supaya mereka bisa merasakan penderitaan dari bocil ini. Inilah penjahat-penjahat terpintar yang tertangkap kamera saat mencoba untuk kabur dari penjara. Penjahat yang pertama dia baru aja mau ditransfer ke penjara lain. Tapi saat polisi lagi sibuk di sini, dia langsung keluar dong lewat sini. Dan dia langsung lari sebelum gerbang tertutup. Selanjutnya cewek ini jenius banget. Dia itu mencoba untuk mengecilkan tangannya lagi supaya bisa keluar dari borgol. Dan ternyata berhasil. Nah kalau cowok ini pura-pura lagi telepon pas ngeliat ada jendela, dia langsung dong nge-sliding ke sini dan kabur dari penjara. Tapi sayangnya mereka semua tertangkap lagi oleh pihak kepolisian. Tapi seenggaknya mereka sempat merasakan udara bebas. Terlalu pintar penjahat di Brasil ini menyamar menjadi putrinya supaya bisa kabur dari penjara. Jadi cowok ini adalah pemimpin geng di Brasil, Clavino da Silva. Kalau kalian lihat di sini dia lagi menyamar sebagai anak perempuan untuk bohongin petugas yang ada di sana pura-pura menjadi putrinya. Tapi kalian bisa lihat juga petugas di sini udah mulai curiga nih sama dia karena gerak-geriknya tuh aneh banget. Dan rencana dia tuh bombastis banget. Putrinya mengunjungi dia nih ke penjara, tapi dia malah mau meninggalkan putrinya ninggalin di penjara dan dia kabur dengan menjadi putrinya. Tapi udah mau keluar sedikit lagi aja dia akhirnya malah ketahuan. Dan membuat dia harus membuka topengnya dan gak jadi kabur, malah jadinya malu banget guys. Karena
punya teknologi yang terlalu pintar di rumah, seorang suami tuh selalu bohongin istrinya yang mau pergi keluar kota. Kalau istrinya pergi dia bohong, dia itu kayak rajin banget, dia masak setiap hari. Padahal sebenarnya dia foto TV doang. Gak hanya itu aja, si suami ternyata pas istrinya pergi malah jalan-jalan keluar-luar. Ternyata si istri bisa ngecek kalau rumahnya mesin cuci semua mati dan pintu kebuka. Akhirnya si istri langsung cepet-cepet dong datang ke rumahnya untuk mergokin suaminya. Tapi suaminya lebih pintar lagi, tiba-tiba suaminya udah ada di rumah. Tapi si suami lupa masih pakai celemek dari restoran yang dia baru aja datengin. Sayangnya suami walau pintar bohong sekalipun, si istri bakal tetap tahu. Setiap bocil ini berjalan ke sekolah, selalu di belakangnya itu ada angka-angka yang bergerak terus. Nah, di sini orang tua tuh pada bingung. Orang-orang yang membawa mobil pada ngeliatin angka-angka itu angka apa sih? Tapi mereka baru sadar setiap mobil mendekat angkanya itu akan menurun. Ternyata bocil itu selalu bawa angka-angka ini di belakangnya supaya pengemudi di jalan akan berjalan kecepatannya sesuai angka yang ada di belakang bocil itu, supaya nggak membahayakan bocil-bocil yang lagi mau ke sekolah. Kalau kalian setuju nggak ini ada di dunia nyata? Komen ya! Pelayan restoran ini kepo banget, dia ngelihat ada seorang cowok lagi ngeracunin cewek di restoran tersebut. Akhirnya si pelayan itu ngeliatin cewek tersebut terus, yang mana cewek itu udah pusing banget. Bahkan si cewek itu kayak mau dibawa pakai mobil sama cowok tersebut. Akhirnya si pelayan tersebut langsung minta pertolongan ke satu cowok yang ada di parkiran. Dia pura-pura mau foto cowok tersebut supaya cowok itu ketakutan kalau identitasnya terbongkar. Nah, pas cowok itu ngejar dia, cowok lainnya akan membantu cewek itu untuk keluar dari mobil. Sampai akhirnya si penjahat ini pun langsung tertangkap karena dia sering banget bikin mabuk cewek dan nantinya dia akan bawa pulang cewek tersebut. So, kalian pernah nggak kayak cewek ini kepo untuk kebaikan? Coba komen ya. Seorang cowok pura-pura cacat dan menenggelamkan cewek kayak gini supaya bikin cewek ini baper. Jadi ada seorang cowok yang kaya raya banget tapi dia itu sangat mata keranjang. Suatu hari dia itu nggak sengaja duduk di kursi roda milik ibunya. Tiba-tiba di sini ada cewek cantik yang langsung ngurusin dia. Di situ akhirnya dia langsung berpura-pura menjadi orang cacat. Tapi ternyata cewek cantik itu nggak suka sama dia. Cewek cantik itu malah jodohin cowok ini dengan kakaknya yang juga duduk di kursi roda. Tapi lama-kelamaan cowok ini jadi baper beneran. Bahkan karena dia terlalu kaya, dia bisa bikin meja makan tenggelam supaya si cewek ini juga baper sama dia. Nah, pas cewek ini udah baper, tiba-tiba cewek ini mau ketabrak mobil. Si cowok langsung narik kursi rodanya dia. Tapi si cowok lupa kalau dia itu cacat. Ceweknya sempat benci banget sama dia. Tapi lama-kelamaan si cewek sadar kalau cowoknya melakukan itu semua supaya bisa bersama ceweknya. Akhirnya mereka pun kembali bersama. Kalau kalian siapa aja nih yang masih jomblo? Komen ya.